Perkenalkan, nama saya Aisna Devi India Sukma, NPM 1710109, mata kuliah Perspektif Global yang diampu oleh Bapak Rofian. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang isu yang ada di lingkungan sekitar kita. Saya akan membahas tentang pendidikan di Indonesia sekarang ini sedang dilakukan di rumah karena adanya penyakit, yaitu penyakit yang menyebar luas, yaitu penyakit corona atau COVID-19. Nah, virus tersebut membuat perekonomian, pendidikan, dan lain-lain menjadi menurun. Semoga penyakit pandemik ini segera menghilang supaya semua berjalan seperti semula seperti sedia kala. Nah, diadakannya belajar di rumah dan ditetapkannya kebijakan Merdeka Belajar, guru harus berperan aktif dalam hal ini. Yang dinamakan Merdeka Belajar itu kemampuan yang terdapat dalam diri kita masing-masing seseorang siswa tersebut. Nah, kata merdeka harus melekat dalam diri kita, yang berarti meskipun belajar di rumah, kita tidak boleh seenaknya sendiri ketika belajar di rumah. Harus belajar meskipun tidak ada guru yang sedang mendampingi kita. Nah, Merdeka Belajar ini membuat belajar menyenangkan. Merdeka Belajar membuat belajar menyenangkan. Nah, seperti belajar di rumah, kita senantiasa dengan hati yang senang karena memiliki waktu yang panjang dalam belajar atau mengerjakan tugas dari guru masing-masing. Nah, saat ini Merdeka Belajar untuk anak SD masih perlu pendampingan oleh guru karena saat pandemik seperti ini siswa atau anak-anak asyik dengan permainan yang ada di HP dan kurangnya pengawasan dari orang tua siswa masing-masing saat di rumah. Nah, adapun permasalahan yang dihadapi ketika siswa SD belajar di rumah, sangat banyak bermacam-macam permasalahan yang sering muncul, yang sering dikeluhkan oleh wali murid. Nah, adanya kebijakan Merdeka Belajar ketika belajar di rumah mendapati masalah yang dialami itu berbeda-beda. Kemampuan anak dalam pemecahan suatu masalah atau soal yang diberikan berbeda-beda, serta pembelajaran di rumah ini mempunyai keuntungan dan kerugian atau kelemahan tersendiri, karena pembelajaran di rumah hanya dulu sekitar bulan April atau apa, siswa itu melihat televisi untuk belajar di rumah. Mungkin siswa masih bingung karena tidak seperti proses belajar mengajar di kelas, di mana siswa itu bertatap muka dengan guru kelasnya. Nah, di sini guru harus berperan aktif dalam mendampingi siswa untuk belajar dengan cara menjelaskan ulang sehingga siswa paham dengan materi. Terkadang jika orang tua yang mendampingi anak atau siswa belajar di rumah mungkin belum paham karena kebanyakan tidak mempunyai basic atau kemampuan mengajar siswa seperti guru. Jadi siswa dalam belajar mengerjakan tugas dapat terhambat. Nah, hambatan seperti itu yang sering kita jumpai. Nah, Merdeka Belajar dari belajar di rumah juga pasti anak-anak perlu pendampingan orang tua atau orang yang lebih dewasa. Nah, terkadang itu orang tua juga tidak dapat mendampingi anaknya belajar di rumah.
melihat televisi karena pekerjaan orang tua itu berbeda-beda. Ada yang sibuk mencari nafkah seperti berjualan di pasar, mereka harus datang pagi-pagi ke pasar untuk mencari nafkah. Nah, solusinya yaitu jika siswa tersebut mempunyai kakak, pasti dapat mendampinginya. Tetapi kalau dia tidak mempunyai kakak atau saudara yang dimintai tolong untuk mendampingi anak tersebut belajar, juga menjadi masalah yang dapat ditimbulkan. Nah, pendampingan belajar pada anak-anak atau siswa juga perlu diperhatikan. Jika ibunya hanya sebagai ibu rumah tangga saja dapat mendampingi anaknya belajar di rumah. Namun, jika orang tuanya harus bekerja, pasti kesibukan pekerjaan orang tua berbeda-beda. Nah, juga pendidikan orang tua itu semuanya pendidikan orang tua tidak semuanya itu berpendidikan tinggi. Ada yang berpendidikan hanya lulusan sekolah dasar, bahkan ada juga yang tidak lulus sekolah dasar. Siswa yang mempunyai orang tua yang berpendidikan seperti itu akan kesulitan orang tuanya untuk memberikan materi-materi pelajaran kepada anak-anaknya. Dari hal tersebut ada juga siswa yang tidak tinggal bersama orang tua karena orang tua bekerja di luar kota. Biasanya menitipkan anaknya kepada nenek atau kakeknya yang mungkin saat siswa belajar melalui televisi tersebut dan bertanya dengan kakek atau neneknya juga kurang paham dan akan menjadi masalah yang ditimbulkan. Pembelajaran di rumah juga mempunyai kelemahan, menjadikan siswa dan orang tua mempunyai kelebihan juga, menjadikan siswa dan orang tua mengetahui bagaimana perkembangan belajar anaknya masing-masing. Nah, dari penjelasan dari awal sampai akhir dalam penjelasan mengenai Merdeka Belajar yang dibuat oleh Nadiem Makarim tersebut, Bapak Nadiem Makarim, ketika belajar di rumah yang diterapkan oleh pemerintah mengenai pendidikan yang mewajibkan melakukan pembelajaran di rumah, belajar di rumah supaya memutuskan penyebaran COVID-19 atau disebut juga Corona yang ada di negara kita tercinta Indonesia ini, supaya cepat membaik keadaan yang seperti ini. Semoga cepat pulih bahkan di dunia ini, semoga cepat menghilang penyakit virus COVID-19. Nah, kesimpulan, terdapat problem atau masalah yang terjadi dengan adanya sistem belajar di rumah. Tetapi semua pasti ada baik buruknya, ada keuntungan dan ada kelemahannya pula. Keuntungan, anak-anak dapat berkumpul dengan keluarga, dapat full time. Nah, orang tua dapat mengawasi bagaimana perkembangan anaknya sendiri. Namun kelemahannya, tidak semua orang tua itu dapat mengawasi anaknya dan mengajari anaknya tentang materi-materi sekolah. Ada pula orang tua yang tidak paham dengan materi sehingga ada kesalahan dalam mengajari anaknya sendiri. Nah, sekarang ini Merdeka Belajar perlu adanya peran orang tua atau saudara dalam mendampingi siswa dalam belajar
juga harus memperhatikan guru yang menjelaskan di televisi supaya orang tua dapat menjelaskan kembali jika anaknya belum paham tentang materi yang dibahas tersebut. Saran saya selanjutnya dapat juga dengan pada saat pembelajaran di TV, orang tua atau anaknya dapat merekam ulang tayangan tersebut supaya dapat ditonton kembali ditonton berulang kali sampai siswa atau anaknya paham dengan materi yang dibahas tersebut. Nah, dan guru yang mengajar di sekolah harus siap jika siswa bertanya melalui HP atau WA kalau siswa bingung dalam menyelesaikan soal. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir supaya pendidikan di Indonesia dapat berjalan dengan semula seperti sedia kala. Nah, begitu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menonton video saya. Terima kasih. Assalamualaikum.